Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di kelas Bahasa Inggris Lanjut atau Basic English 2. In this video, we are going to learn about reading comprehensions and also about grammar focus. Yes, have a look our slide. Ya, mari kita lihat slide kita, materi kita hari ini. Ya, the fifth meeting of Basic English 2 or Bahasa Inggris Lanjut. My trip, my adventure, talking about travel, vacation, and plans. But in this video, we are going to focus on grammar on grammar. And the reading comprehension, you can read at PDF file that I have given, that I have shared at my best. Yeah. This one is the text that you have, that you can read, that you should read on the PDF file that I have shared or that I have given in e-learnings or at my best. It's about Mike O'Brien. It's about Mike O'Brien. Mike O'Brien has been backpacking for over 20 years. He often spent up 30 days at a time outdoors. In a recent interview with Outdoors Magazine, he offered some expert tips for new backpackers. Ya, selanjutnya silahkan kalian baca sendiri dan nanti bisa kalian jawab, kerjakan tugasnya berdasarkan teks di sini. Nah, this one, ini adalah teks berikutnya ya. Kemudian langsung saja kepada tugasnya biar tidak terlalu lama, karena teksnya bisa kalian baca sendiri nanti di teks di PDF yang sudah saya berikan. Your assignment is write 5 questions and also the answers based on the text above, then upload your assignment to your Google Drive. And don't forget to send the link at task column of my best. Jadi tulislah 5 pertanyaan beserta jawabannya ya. Pertanyaan esai saja dan jawabannya berdasarkan teks di atas tadi. Berdasarkan teks yang tadi ya. Pertanyaan dan jawaban. Only 5 questions. Kemudian upload ke YouTube, upload ke Google Drive kalian, dan link Google Drive kalian copy paste ke kolom tugas di My Best. Okay, let's go to the grammars. Nah, kita fokus kepada grammar. Pada video kali ini kita akan fokus pada grammar tentang be, going to, dan ya be going to. Kita akan fokus pada grammar be, going to, dan will, verb. Be, going to plus verb. Be, going to plus verb, it's for plan you have decided. Jadi penggunaan be, going to plus verb ini adalah jika kita sudah merencanakan sesuatu atau rencana yang kita sudah memutuskan sebuah rencana. Be going to artinya sama akan. Be going to verb artinya akan. Jadi penggunaan be going to plus verb adalah untuk mengungkapkan rencana yang sudah diputuskan. Semuanya kita mau pergi ke Surabaya dan kita sudah putuskan kita pasti akan pergi ke Surabaya, maka menggunakan be going to. Contoh sini, what are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? Apa yang akan kamu kerjakan? Nah, karena rencana ini sudah diputuskan, maka menggunakan be going to. I'm going to relax at the beach. I'm going to relax at the beach. Saya akan pergi bersantai di pantai. Ya, I'm going, be di sini maksudnya adalah to be. To be yaitu ada is, am, are. Ini to be present ya. Maka di sini I am dibah menggunakan I am going to relax. Verbnya harus verb 1 ya. Kata kerja pertama verb 1. I'm going to relax. Not I'm going to relaxing. Tidak boleh verb ing.
Misalnya di sini langsung I'm going to relaxing. Di sini I'm going to relaxing, tambah ing di sini misalnya seperti itu. Itu tidak boleh. Salah, ini salah. Jadi yang benar adalah verb 1, I'm going to relax. I'm going to relax. Cukup seperti ini. I'm going to relax to the beach. Oke, kita lihat contoh bawahnya. We are going to go. We are going to go, not going. Ya, bukan not going, tapi go. We are going to go. Surfing every day. I'm not going to do. I'm not going to do. I'm not going to do. Ya, I'm not going to do. Bukan I'm not going to doing. But I'm not going to do. Setelah itu verbnya verb satu. I'm not going to do anything special. Nah, sekali lagi, makna dari be going to ini sama maknanya akan. Akan tetapi be going to digunakan untuk mengungkapkan rencana yang sudah diputuskan. Artinya kita sudah pasti pergi, sudah pasti melaksanakan rencana kita. Maka menggunakan be going to. I'm going to relax at the beach. Saya akan bersantai di pantai. Saya akan pergi ke Surabaya. I'm going to go Surabaya. Seperti itu. Saya akan pergi. I'm not going to do anything special. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang spesial. I'm not going to go to Jakarta. Saya tidak akan pergi ke Jakarta. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian berikutnya. Next, it's about will. Will plus verb. Penggunaan will plus verb ini, penggunaan will plus verb, ya, penggunaan will atau plus verb, I'm sorry, saya hapus dulu, maaf saya hapus, lupa dihapus. Penggunaan will atau plus verb, will plus verb. Setelah will pasti verbnya verb 1 ya. Verb 1, kata kerja pertama. Setelah will biasanya verbnya pasti verb 1 ya. Will verb 1, will verb ini digunakan for possible plan before you have made a decision. Penggunaan will plus verb ini digunakan untuk mengungkapkan rencanamu, untuk mengungkapkan rencana yang belum diputuskan. Artinya masih hanya planning, belum diputuskan pergi atau tidak. Ya, belum diputuskan dilakukan atau tidak. Seperti contoh di bawah ini. What are you going to do? What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? I'm not sure. Saya belum yakin. I guess I will just stay at home. Mungkin saya akan hanya tinggal di rumah. Jadi belum diputuskan tinggal di rumah atau tidak, hanya rencananya paling ditinggal di rumah. Atau maybe I will watch TV. Maybe I will watch TV. Maybe I will watch a few DVDs. Mungkin saya akan menonton beberapa DVD. Atau yang di bawahnya I don't know. I think I will go camping. I think I will go camping. I think I will go camping. Atau I probably will not atau won't go anywhere. Won't ini bentuk won't ini bentuk singkatan dari will not ya. I probably will not atau won't go anywhere. Mungkin saya tidak akan pergi kemana-mana gitu. Jadi sekali lagi will plus verb digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana yang belum diputuskan. Just planning, belum diputuskan. Hanya rencana dan belum diputuskan pergi atau tidaknya. Jadi perbedaannya dengan be going to tadi, kalau be going to itu sudah pasti mengungkapkan jadi sesuatu yang sudah pasti, yang sudah direncanakan, maka menggunakan be going to. Will yang belum direncanakan, yang belum diputuskan. Will dan be going to sama-sama bermakna akan. I'm going to go, I'm going to eat, I'm going to sama-sama akan. Will verb I will just stay, I will watch sama. Itu sama I will eat sama akan bermakna akan. Tapi bedanya adalah sekali lagi kalau go or be going to untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah direncanakan atau sudah pasti rencananya. Pasti akan berangkat ke sana, pasti akan melakukan itu. Tapi kalau will hanya mengungkapkan rencana yang belum diputuskan, belum pasti apakah melakukan atau pergi, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Sekali lagi, jika ingin mengungkapkan sesuatu yang
rencana yang sudah diputuskan, maka menggunakan be going to. Jika ingin mengungkapkan rencana yang belum diputuskan, maka menggunakan will verb. Ya, will plus verb want. Oke, berikutnya, it's about modals. It's about modal. Modal for necessity and suggestion. Ya, describing necessity. Necessity itu harus, ya, kebutuhan harus yang dilakukan. Describing modals. Modal itu ada must, need, have to, will, dan sebagainya, ya. Itu modals. And then kita lihat kalimat pertama, you must. The first sentence is the first example. You must have a driver license. Must di sini bermana harus, bisa bermana order. Kamu harus memiliki driver license, lisensi mengendara, SIMS. Necessity itu kebutuhan. Butuh, kenapa? Karena butuh. Must bisa juga bermana perintah. You need to make a reservation. Kamu butuh, kamu harus membuat perjanjian. Reservation, pemesanan. You have to get passport. Kamu harus. You have to get a passport. Kamu harus memiliki paspor. You don't have to get a visa. Kamu tidak perlu memiliki visa. You don't have to get a visa. Nah, describing necessity, sekali lagi necessity ini adalah untuk kebutuhan. Jadi you must, and to, have to, don't have itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang memang dibutuhkan, atau bisa dikatakan sebuah perintah, untuk mengungkapkan sebuah perintah atau order kepada orang lain, kepada bawahan kita, kepada orang yang katakan ke bawahan kita, maka bisa menggunakan ya must, have to, dan yang need to ini. Nah, bagaimana dengan berikutnya tentang suggestion? Nah, suggestion, if we talk about suggestion, kita berbicara tentang suggestion, berarti kita berbicara tentang sebuah suggestion. Apa sih dalam bahasa Indonesianya? Suggestion itu adalah sugesti atau nasihat, ya. You would better avoid the stall on the street. Contoh kalimatnya di sini, you would better avoid the stall on the street. You ought to take a first aid kit. You should try some local specialties. You should not carry a lot of cash. You should not carry a lot of cash. Kamu tidak harus membawa lot of cash. Banyak uang cash. Ya. Jadi yang di sini ought to, should not to, would better, ini maknanya hanyalah membuat tingkatan ininya hanya sebuah nasihat, ya, memberikan sebeda dengan yang necessity. Kalau necessity tadi bisa bermakna perintah atau bisa kenapa? Karena memang dibutuhkan, kan keharusan. Tapi suggestion ini hanya sebuah nasihat yang ya bukan lagi-lagi bukan sebuah nasihat. Jadi kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain bisa menggunakan you should, you ought to, you would better, bisa menggunakan seperti itu, ya. Sekali lagi, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, nasihat dengan perintah berbeda, ya. Nasihat, you would better, you ought to, you should try, you shouldn't, ya. You would better, you ought to, you should shouldn't. Setelah kalimat ini, setelah you would better, ought to, dan should try, should, ya, atau should not, itu kata kerja pertama. Try, some, take, void, itu kata kerja pertama. Kata kerja pertama. Sama dengan tadi, must, need to, have to, itu juga setelah itu adalah kata kerja pertama. Sekali lagi, perbedaan antara necessity dan suggestion adalah kalau suggestion itu digunakan jika kita ingin memberikan sebuah nasihat. Tapi kalau necessity digunakan atau diungkapkan jika kita ingin memerintahkan kepada bawahan kita atau kepada orang lain. Kenapa? Karena memang itu sebuah keharusan untuk dilakukan. Misalnya seperti contoh kalimat learn is a must. Belajar itu adalah sebuah keharusan. Bukan learn it should, tapi learn is a must. Okay? I think enough for my explanation. Saya kira cukup penjelasan saya untuk pertemuan kali ini, di video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun bisa langsung tulis di WhatsApp group yang sudah disediakan.
Dan untuk tugas kalian, silakan lihat di kolom komentar. Lihat di deskripsi video ini dan klik link yang ada di video ini untuk mengerjakan latihan kalian, latihan soal. Yeah, I think enough for my explanations. Dan jangan lupa untuk selalu semangat, terus belajar, jaga kesehatan, jangan sampai kita terkena virus yang sangat berbahaya ini sehingga menjadi pandemik di negara kita. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.